setelah PKB ke-27. Presiden Prabowo Subianto menyatakan dirinya nyaman di tengah-tengah PKB dan Nahdlatul Ulama atau NU. Prabowo menyinggung kedekatannya dengan Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang merupakan pendiri PKB. Prabowo menilai PKB dan NU berkontribusi saat Indonesia melewati fase kritis. Saya nyaman di tengah PKB. Saya nyaman di tengah Nahdlatul Ulama. Saya merasa dekat dengan tokoh-tokoh NU dan PKB. Saya dulu merasa sangat dekat dengan Gus Dur. Di saat-saat genting, saat-saat krisis besar bangsa Indonesia, NU selalu tampil sebagai penyelamat dan sebagai penyelamat. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin dalam pidatonya meyakini akan terjadi perubahan besar untuk Indonesia 5 tahun mendatang. Ia menyebut perubahan itu terjadi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Caimin menambahkan PKB akan terus menjadi garda terdepan pendukung program Prabowo. Kami meyakini sepenuhnya di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, 5 tahun yang akan datang akan terjadi perubahan besar bagi model dan cara kerja pembangunan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, PKB bertekad akan terus bersamai pemerintah dalam mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan. Perayaan Harla PKB ke-27 mengusung tema Indonesia Patriotik, Indonesia Produktif. Adapun tokoh yang hadir diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri SDM. Oke teman-teman, kembali lagi di channel kita. Yang kali ini kita membahas tentang Prabowo dan Gibran ini yang menghadiri daripada acara Harla yang ke-27 atau PKB ini. Dan berikut kita coba membaca tanggapan daripada komentator kita. Didampingi Presiden Prabowo, Wapres Gibran hadiri puncak peringatan Harla ke-27 PKB. Wakil Presiden atau Wapres Gibran Rakabuming mendampingi Presiden Prabowo Subianto menghadiri puncak peringatan hari lahir Harla atau ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang digelar di Assembly Hall Jakarta Convention Center Jakarta Pusat Rabu malam 27 Juli 23 Juli. Dalam pidatonya, Presiden menuturkan bahwa dirinya merasa nyaman bersama Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang mengaku sangat dekat dengan tokoh-tokoh PKB termasuk dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU. Saya nyaman di tengah PKB, saya nyaman di tengah Nahdlatul Ulama. Saya merasa dekat dengan tokoh-tokoh NU dan PKB, ucap Presiden di hadapan ribuan kader PKB dan NU yang hadir. Ya, teman-teman, di sini Pak Prabowo menyatakan atau menyampaikan bahwa dia sangat nyaman di tengah-tengah para PKB ini. Menurut Kepala Negara, nilai-nilai yang dipegang NU dan PKB, terutama Islam moderat, keteduhan dan rahmatan lil alamin sangat relevan untuk membangun masa depan Indonesia yang inklusif dan harmonis. Di saat-saat genting, saat-saat krisis besar, bangsa Indonesia ini selalu tampil sebagai penyelamat dan sebagai stabilisator, ujarnya. Lebih jauh, Presiden menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat konstitusi, khususnya pasal 33 Undang-Undang Dasar UUD 1945 sebagai landasan utama pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan. Pasal 33 ini senjata pamungkas ayat 2
cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara, jelasnya. Terakhir, Presiden Prabowo menyampaikan optimismenya terhadap masa depan Indonesia. Ia meyakini bahwa persatuan dan kerja sama antar elemen bangsa merupakan kunci utama dalam membangun negeri yang sejahtera. Saya di sini benar-benar yakin bahwa masa depan Indonesia cerah, baik, tapi memang tadi disinggung kuncinya adalah kita harus rukun, kita harus kerjasama, kita harus menegakkan dan menjalankan apa yang menjadi jiwa dan nafas NU dan PKB, menjalankan rahmatan lil alamin, berbakti bermanfaat untuk semua tuturnya. Sebelumnya Wakil Presiden ke-13 atau RI yang juga Ketua Dewan Syuro PKB atau KH Ma'ruf Amin menegaskan bahwa PKB dan terus bersama Presiden Prabowo dalam upaya membangun bangsa dan negara. Ia menilai bahwa Presiden Prabowo sejauh ini masih mementingkan nasib rakyat Indonesia sehingga PKB akan terus mengawal pemerintahan. Pada acara ini PKB menganugerahkan penghargaan pesantren transformatif kepada 5 pondok pesantren atau ponpes yang dinilai berhasil mendorong transformasi positif di lingkungan pesantren dan masyarakat. Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar kepada Ponpes Raulatul Ulum Cidahu Pendeglang, Ponpes Islam Internasional terhadap Aisyifa Wal Mahyudiyah Sumedang, Ponpes Al Anwar 2 orang Serembang, Ponpes Salafi Terpadu Al Risalah Lirwibowo Kediri serta Ponpes Nadiin Agrobinis Gunung Lerang Bone. Acara ini turut dihadiri sejumlah tokoh nasional. Acara lain Wakil Presiden ke-13 KH Ma'ruf Amin, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR, sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Batiar Najamuddin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Prantikno, Menteri Luar Negeri Sugiono, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulfikri Hasan, Presiden PKS Al-Muzamil, Yusuf PLT, Ketua Umum PPM Mardianto, Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anies Mata, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Ya, teman-teman, di sini sudah lengkap dan hadir semua para petinggi-petinggi kita atau di bawah Presiden kita itu Prabowo Subianto ikut juga hadir dalam momen PKB ini. Dalam puncak peringatan hari lahir Harla atau Ketua Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang berlangsung meriah di JCC Senayan Jakarta, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto didampingi Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar secara langsung menyerahkan penghargaan kepada 5 pesantren Salafiyah transformatif yang dinilai berhasil menggabungkan tradisional, inovasi, dan kemandirian di era revolusi industri 4. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi PKB terhadap pesantren yang terus menjaga akar tradisi sambil secara adaptif dan inklusif pun menjawab tantangan zaman. Melalui program ini, PKB ingin menegaskan bahwa pesantren adalah pilar penting dalam membangun Indonesia yang berkarakter mandiri dan siap menghadapi masa depan. Oke, teman-teman, sekian saja dulu konten kita kali ini. Jangan lupa dukung terus dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.